Ya halo sobat Nubar semuanya, masih di channel YouTube Nubar Pro bareng saya Aan NH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis bareng DJ, menulis semudah update status. Kita intro dulu. Ya, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Seperti itu. Masih semangat Kang ya? Masih dong. Allah. Oke, baik. Kalau tadi kita bicara tentang materi non-fiksi, kali ini kita akan bahas materi fiksi Kang ya. Iya. Nah, judul kita kali ini adalah kesalahan penulis fiksi pemula. Itu. Di sini Kang DJ bakalan jelasin ada beberapa kesalahan Kang ya yang dilakukan oleh seorang fiksi pemula. Itu cenderung banyak atau gimana sih Kang? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali Kang. Penyebabnya banyak ya. Iya. Terutama di antologi ya. Oh, antologi. Terutama antologi pemula cerpen itu. gitu. Iya, antologi cerpen itu biasanya itu kesalahan-kesalahan paling banyak karena biasanya editor itu lebih ini ya, lebih paham si A si B si C itu penulisnya penulis amatiran atau sudah ini. Memang sudah senior. Basic dari penulis pemula itu memang lebih dari cerpen dulu ya. Kebanyakan iya. Oh, cerpen sama puisi itu, tapi kebanyakan adalah di cerpen. Iya, kalau pemula itu banyak kan cerpen dan belum pernah pemula itu masuk pada ranah non fiksi itu sangat jarang lah, sangat langka itu. Iya. Kalau yang cerpen udah membludak ya biasanya itu paling banyak karena kiblatnya kan ke penulis-penulisnya ke penulis senior cerpen. Pengen jadi A, B, C dan sebagainya seperti itu. Baik, nah di sini seperti saya bilang ada 7 kesalahan penulis fiksi pemula. Nah mungkin bisa langsung jelasin aja nih Kang buat Sobat Nubar semuanya yang penasaran. Iya, baik terima kasih Kang An. Sobat Nubar, kali ini kita akan membahas tentang masalah penulis fiksi pemula. Jadi kesalahan penulis fiksi pemula. Apa aja kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan? Ini yang sering. Karena saya merisetnya adalah mensurveinya dari grup-grup komunitas yang saya asuh Kang itu ya. Yang saya asuh akhirnya ini loh sebuah kesalahan-kesalahan saya ngambil pot dari beberapa anggota yang kita ambil votingnya dan juga beberapa karya-karya antologi yang masuk saya analisis siapa aja sih orang-orang yang sudah biasa menerbitkan di kami gitu ya di Rumedia Group. Itu akan ketahuan. Oh si ini udah sekian buku, otomatis buku yang kesekian udah bagus tulisannya. Oh ini yang pertama nih masih acak-acakan dan sebagainya itu akan terjadi itu. Terutama adalah tentang tanda baca. Tanda baca terus kalimat ini tidak konjungsi. Ya kalimatnya tidak enak gitu dibaca bolak-balik dan sebagainya. Terus ada kalimat tidak aktif, ada kalimat yang istilahnya bahasanya bahasa yang nggak dipahami gitu oleh si pembaca dan sebagainya. Tapi kalau dia udah sering menulis itu akan terjadi. Nah ini bahayanya Kang ketika ada seorang yang ikut antologi dan dia tidak ikut komunitas di Rumedia Group. Rumedia Group ini kan ada DTC ya, terus ada lagi yang Nubar. Nah kalau di DTC itu kan penulis DTC wajib ikut ke grup DTC karena di situ ada beberapa materi yang disajikan dari Senin sampai Jumat. Bagi yang tidak ikut gabung itu biasanya tulisannya acak-acakan terus, kedua, ketiga pun masih sama seperti itu. Nah di sini ada kesalahan-kesalahannya Sobat Nubar Pro. Yang pertama adalah biasa penuturan konflik. Itu di dalam sebuah cerpen konfliknya itu penuturannya itu aneh dan janggal. Misalnya ambil contoh seperti ini. Si A si B ini adalah sedang berkonflik, tapi kenapa di paragraf selanjutnya si A si B ini adalah sudah tidak merumuskan konflik, tapi sudah membicarakan poin yang lain, topik yang lain sampai tamat konflik itu jadi bahas kembali. Nah ini akhirnya si pembaca itu terombang-ambing. Ini masalahnya kemana dan solusinya apa? Nah ini penulis pemula adalah biasanya itu egonya aku. Nah serangan aku yang diulang-ulang.
Ini akunya paling. Jadi dia seolah-olah menceritakan si penulis itu sebagai tokoh utama dalam sebuah tulisan. Ini salah besar. Harusnya ketika kita menokohkan sebuah aku, itu bukan pribadi penulis, tapi orang lain yang di atas namakan sebagai tokoh utama aku tersebut. Ini harusnya seperti itu. Sehingga tidak ada unsur emosional si penulis, tapi ada unsurnya hati, ya. Karena kan menulis itu dengan hati dan perasaan. Sehingga perasaannya pilih harus dapat ketika dia menggambarkan sebuah sosok protagonis dan antagonis, maka dia di situ tidak lagi pada dirinya. Coba kalau seandainya Kang Aan nulis orang introvert, itu kan menggambarkan sosok yang antagonis, itu nggak akan terjadi, Kang. Kalau apa diri kitanya dimasukkan pada sebuah antagonis, orang introvert kok sesuai dia tertutup kok gitu kan, karakternya kan berbeda jauh. Tapi kalau dia memasukkan kata akunya adalah bukan dirinya, tapi orang lain yang dimasukkan ke situ sebagai tokoh yang antagonis, maka dia akan terjadi sesuatu hal bahwa dia seperti dalang. Tahu ya dalang ya, Kang ya? Ketika dia memerankan Arjuna, Drupadi misalkan, pokoknya tentang Pandawa dia lemah lembut, tapi tentang Kurawa dia akan keras. Padahal sosoknya dalang sendiri kita tidak tahu seperti apa. Nah, ini sebuah cerpen, ini sebuah fiksi. Fiksi itu dipermainkan adalah sebuah tokoh diperankan oleh satu orang. Dia bisa memerankan beberapa tokoh. Dari mulai antagonis, protagonis, dari mulai tokoh yang cengeng, tokoh yang mellow, tokoh yang bermacam-macam dengan tokoh. Dia akan memainkan tentang beberapa setting konflik, setting tempat, setting suasana. Dia seolah-olah dia serba tahu. Dia seperti Tuhan. Itu adalah seorang penulis. Kenapa seperti Tuhan? Iya, orang tabrak aja kadang-kadang mobilnya hancur, dia masih hidup. Ya itu akan terjadi. Di luar nalar kita ya. Nah itu ya luar biasa. Nah jadi ini penuturan konfliknya itu konflik yang sangat tidak masuk akal, tidak rasional. Nah ini paling banyak, Kang. Jadi ketika konflik sedang terjadi, di paragraf selanjutnya itu tidak ada konflik. Nah ini paling salah. Itu, Kang. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tentang masalah penuturan konflik. Nah yang keduanya adalah Sobat Nubar. Kesalahan penulis pemula itu adalah tentang pembukaan yang lemah. Artinya apa? Kadang-kadang mengenalkan dirinya terlalu banyak dibanding sebuah situasi dan kondisi si tokoh. Jadi memperkenalkan aku adalah Siti Maimunah, sekolahnya di ini, misalkan ibu bapakku, dikenalkan semua keluar dari neneknya, kakeknya, ibunya, bapaknya. Nah itu yang paling. Jadi di sini adalah tentang pembukaan yang lemah itu, artinya si pembaca sudah males duluan, Kang. Itu jadi ini sedang berpidato atau sedang memaparkan narasi, diksinya kurang gitu ya. Ketika menuturkan sesuatu narasi yang menggunakan majas atau show don't tell tersebut, nama singkat ada yang show dan tell itu. Nah dia lemah di sana, dia itu dangkal sekali. Artinya apa? Kita ketahuan bahwa dia jarang baca buku. Itu sehingga ketika membuka suatu pembukaan yang harusnya orang menggebu-gebu di awal, ini kok tulisan ini sudah malas untuk dilanjutkan membaca. 1-2 paragraf malas, apalagi berlembar-lembar, berhalaman-halaman. Nah ini akan membuat suatu ide cerita kita itu akan menjadi basi. Padahal idenya bagus, dituangkan dalam suatu tulisan yang lemah, tidak merespon si pembaca, sehingga ide itu akan basi. Hanya karena faktor pembukaan yang lemah tadi. Benar sekali itu. Kadang-kadang banyak lah ya para cerpenis atau nulis para fiksi-fiksi, nulis novel misalnya atau novelet, dia memaparkan itu kebanyakan menceritakan tentang si tokoh. Gitu. Dan penceritanya itu kurang menarik. Nah ini, Kang, jadi mungkin kalian sering lah baca cerpen-cerpen ya yang kurang menarik, misalkan dari awal itu pasti bosen lah. Nggak akan dilanjutkan untuk membaca di paragraf-paragraf selanjutnya. Jadi padahal akan ketemu dengan twist-twist misalkan di dalamnya itu, tapi berhubung di awalnya sudah tidak menarik perhatian, tidak ada minat, akhirnya ya akan pembaca itu akan mudah boring gitu ya, nggak ada semangat gitu untuk melanjutkan. Cerpen di awal sih lebih sukanya menampilkan suasana biasanya, suasana tempat sama waktu. Nah itu kan seperti itu ya. Jadi atau ada juga yang langsung dengan konflik misalkan ya, dengan konflik di awal misalkan dengan gimmick, berarti kan gimmick yang ditampilkan misalkan sehingga si membaca ini kok udah ribut, ada apa? Nah ada pertanyaan akhirnya itu 5W1H-nya muncul. Benar. Ada apa? Siapa gitu kan, bagaimana, nah akan berlanjut sehingga ini akan menarik. Tapi kalau seandainya prolog dari awalnya sudah lemah, prolog dari awalnya tidak menarik sebuah perhatian si pembaca, maka jangan harap deh tulisan itu akan finish
100% itu tidak akan. Ya banyak sekali ya survei-survei yang membuktikan bahwa, ambil contoh di saya itu ada krisan itu adalah setiap hari Jumat di grup saya itu kritik dan saran sastra. Jadi cerpen itu diunggah ke situ ada maksimal 5.000 karakter. Nah ketika ini banyak kan saya baru baca 2 paragraf udah ilfil gitu ya, udah males deh ke sananya gitu dan sebagainya. Itu ya itu namanya kritik saran sastra itu harus seperti itu, pedas gitu. Tapi ada juga yang ketika di awalnya sudah menarik nih membaca 5.000 karakter itu tidak terasa langsung tamat, malah pengen lagi ada sambungannya lagi dan sebagainya gitu. Nah ini karena apa? Dari awalnya sudah disuguhkan dengan sesuatu yang lemah, maka dia akan lemah sampai ke akhir. Jadi belum tentu kan kalau awalnya lemah dia akan kuat di akhir, nggak akan. Saya tidak menjaminnya seperti itu. Kebanyakan adalah ketika awalnya sudah lemah, pertengahan apalagi akhir nggak akan kita dapatkan twist. Itu kejutan-kejutan tidak ada akhirnya. Yang tadi cuma begini doang gitu kan. Yang simpel ya. Iya. Aja kan sangat disayangkan sekali gitu ketika kita menulis. Makanya Sobat Nubar Pro, dari mulai sekarang yuk kita ambil sesuatu hal yang harus diperhatikan nih. Iya, itu bom di awal itu bedak langsung gitu. Jadi bom ini ketika meledak itu bukan sebatas kayak petasnya udah selesai, nggak ada efek. Tapi kalau bom itu itu ada efeknya apa? Rumah pada rusak, gedung-gedung hancur, orang pada bergelimang. Nah ini yang harusnya ditumbuhkan bahwa dengan dahsyatan awal yang lebih kencang, dia itu akan imbas kemana? Imbas ada gimmick, ada twist, ada konflik, berbagai macam. Tokoh-tokoh itu akan saling serang di sana sehingga 5.000 karakter hanya 5 menit itu nggak akan terasa. Baik dengan yang lemah 5.000 karakter itu bisa lama banget sampai kapan nih selesai. Ini sangat dangkal akhirnya Kang, seperti itu. Poin kedua Kang ya. Iya, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu penutupan ini ya tentang konflik. Itu yang keduanya adalah tentang masalah pembukaan yang sangat lemah. Ini harus diperhatikan dengan 2 poin tersebut karena ini adalah modal ya. Karena ada 7, tapi untuk yang 2 poin ini, untuk di awal ini Sobat Nubar harus diperhatikan Kang. Karena jangan sampai yang penting saya nulis aja, nggak seperti itu. Emang mau dinikmati tulis sendiri tulisan itu kan tidak. Tapi kan semua orang akan membaca tulisan dia ada di sana. Apalagi kalau suatu antologi penulisnya penulis yang keren-keren yang yang mudah mengeluarkan antologi sekian banyak. Gara-gara ada satu orang yang masuk dalam antologi itu akhirnya ini gara-gara dia jadi kambing hitam nantinya. Gara-gara dia ini harusnya bukunya jadi bagus, gara-gara tulisan satu yang ngacak-ngacak akhirnya kena imbas lagi sama editornya misalkan atau bagian layout disimpannya ada di nomor 1 di paling awal misalkan gitu ya. Ini kan akan membuat baru membaca judul pertama aja ya? sudah nggak nikmat gitu. Apalagi dilanjut ke judul-judul yang lainnya. Nah, ini yang membuat si pembaca adalah sudah ilfil duluan. Itu Kang, harus kehati-hatian lah intinya dari siap sana. Sebelum lanjut kita break dulu Kang ya. Ya, terima kasih.